Baru, tolong supaya pemerasan sama TPPU jangan ditahan. Kalau itu Pemirsa Silet, sidang lanjutan gugatan 100 miliar rupiah yang diajukan oleh Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Juni 2025 kemarin. Berikut, inilah deretan fakta-fakta panas sidang gugatan 100 miliar Nikita Mirzani versus Reza Gladys. Fakta pertama, sidang kembali digelar, kedua belah pihak kembali tak hadir. Sidang gugatan Wan Prestasi 100 miliar Nikita Mirzani kembali berlangsung dengan agenda pemanggilan pihak tergugat, Dr. Reza Gladys dan suami. Namun dalam momen tersebut, Nikita Mirzani yang kini mendekam di tahanan diwakili oleh Fahmi Bahmid, sementara itu Reza Gladys juga tidak hadir dan hanya diwakili oleh tim kuasa hukumnya. Selain Reza dan suaminya atau Bah Mufid, Nikita bahkan turut menggugat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, dan PT Bumi Parama Wisesa. Hari ini adalah pemeriksaan pihak yang dipanggil. Jadi dalam hal ini akan diperiksa apakah tergugat, turut tergugat 1, turut tergugat 2, dan turut tergugat 3 hadir. Apabila mereka hadir, nanti akan diperiksa legalitasnya siapa yang mewakili. Tapi kalau dari pihak Nikita tidak bisa datang, Dr. Rezanya dan Dr. Mufidnya kami datangkan, dia mau deal sama siapa coba? Kalau mau deal ya? Ya, kalau mau deal sama siapa dia deal? Sama penasihat hukum. Kalau penasihat hukum mereka, kuasa hukum mereka deal sama kami aja dealnya. Ngapain mesti Dr. Reza, Dr. Mufid? Sebisa mungkin sih kita harus fokus karena kita juga punya tim-tim yang hebat, pelajaran yang berharga, kita jadi manusia hanya bisa berusaha. Hanya bisa berikhtiar, ya Tuhan segala sesuatu Tuhan yang menentukan. Fakta kedua, pihak Reza Gladys yakin gugatan 100 miliar Nikita akan ditolak. Tim kuasa hukum Reza Gladys menilai gugatan 100 miliar rupiah yang diajukan oleh Nikita tidak berdasar dan yakin bahwa hakim akan menolaknya. Sebaliknya, pihak Nikita tetap optimis memenangkan gugatan. Bahkan Fahmi Bahmid menyebut bahwa 100 miliar rupiah adalah angka yang kecil jika dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh kliennya. Bukan hanya tentang kerugian material, namun inti dari gugatan adalah untuk menghukum pelanggaran dalam kesepakatan yang terjalin di antara Nikita dan Reza, serta membuktikan bahwa tidak ada dugaan tindak pemerasan. Kecil, untuk Nikita Mirzani terlalu kecil dengan proses yang dialami sama dia. Jadi dalam proses hukum jangan dilihat nilainya, tapi inti sarinya. Kalau memang tetap dianggap salah, nanti kita audiensi ke Presiden sama ke DPR supaya undang-undangnya dirubah. Ya, supaya dinyatakan oleh undang-undang yang baru, tolong supaya pemerasan sama TPPU jangan ditahan. Kalau itu sudah keluar undang-undang yang baru, status M-nya kita kasih. Ya. Tapi dia tunggu dulu, undang-undangnya dirubah dulu ya. Kita kasih 100 M-nya, nggak masalah. Itu kecil kok kata pengacara dari sana ya. Itu kecil ya, kita juga kasih aja. Mudah-mudahan ya ini kedepannya semoga membaik dan kita sehat selalu ya. Fakta ketiga, heboh. Nikita Mirzani diserahkan ke kejaksaan tanpa borgol dan penampilan stylish. Sebelumnya, publik sempat dihebohkan dengan momen saat Nikita Mirzani diserahkan ke kejaksaan dengan tampilan stylish dan tanpa borgol, dibalut busana coklat, kacamata, dan riasan wajah lengkap. Nikita
bahkan menyempatkan diri untuk tersenyum kepada awak media. Hal tersebut memicu spekulasi benarkah bahwa Nikita mendapat perlakuan khusus. Ya, apa kabar Niki? Nanti akan kita cek lagi untuk apakah benar pada saat diserahkan tadi di tahap 2 kan kondisi atau yang bersangkutan tidak di Bogor. Kami akan coba klarifikasi dan itu akan jadi evaluasi kami ke depannya. Fakta keempat, sidang Fadel Bajideh juga segera digelar. Pihak Nikita Mirzani juga telah siap menghadapinya. Di sisi lain, tim hukum Nikita Mirzani juga tengah bersiap menghadapi sidang kasus Fadel Bajideh yang akan segera digelar. Fadel juga telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap alias P21 dan ditahan di Rutan Cipinang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Nikita dan timnya kini berusaha untuk tetap fokus menghadapi berbagai proses hukum yang berjalan secara bersamaan. Pasti sidang, tapi sidangnya kapan? Sidangnya di Jakarta Selatan juga, tapi saya nggak tahu kapan ya. Nanti kalau sudah sidang saya sampaikan. Artinya saya pasti akan tahu sidangnya kapan. Lebih cepat sidang itu jadi lebih pasti kan, lebih pasti atas hak hukumnya, lebih pasti untuk status hukumnya, sehingga semua bisa selesai dengan baik. Gitu. Prosesnya sah atau ada jam besoknya kita terus datang sebisa mungkin buat Fadel. Bak sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah yang kini dialami oleh Vidi Aldiano. Ya, selain sidang gugatan Nikita Mirzani, kemarin juga digelar sidang gugatan Kinan Nasution kepada Vidi Aldiano. Di tengah perjuangannya melawan kanker ginjal stadium 3, penyanyi ini harus menghadapi sidang gugatan hak cipta atas lagu Nuansa Bening yang diajukan oleh Kinan Nasution dan Rudy Pekerti. Namun, baik Vidi maupun Kinan tidak hadir secara langsung dan hanya diwakili oleh tim kuasa hukum masing-masing. Jika sebelumnya tidak terdengar langkah hukum Vidi, kini Vidi bahkan mengambil langkah serius dengan menyiapkan 15 pengacara sekaligus dipimpin oleh Yakub Hasibuan. Sidang ditunda minggu depan 17 Juni ya. Agendanya adalah masih memeriksa legalitas karena tadi masih belum clear legalitas surat kuasanya belum didaftarkan. Karena ada 31 kali pelanggaran di tahun 2002 masih Undang-Undang 2002 sebagian 2014, maka total pelanggaran itu dan total konsekuensi dan denda atas setiap pelanggaran dapat angka 24,5 dan ini denda ya atas pelanggaran bukan royalti. Ini denda ya atas pelanggaran bukan royalti. Kita ada banyak, ada 15 orang penerima kuasa. Sidang buat minggu depannya lagi. Sidang minggu depan itu memberikan syarat-syarat yang masih belum dipenuhi. Meski sidang kemarin akhirnya ditunda, tetapi suasana sempat memanas. Pihak Kinan mengklaim bahwa Vidi telah membawakan lagu Nuansa Bening sebanyak 31 kali dalam pertunjukan komersial sejak tahun 2008 hingga tahun 2024 tanpa izin resmi dari penciptanya. Tidak main-main, ia kini dihadapkan tuntutan denda 24,5 miliar rupiah dan bahkan terancam kehilangan rumahnya karena penyitaan aset. Saya cuma pengen tahu sebenarnya selama ini kayak kemana aja nih orang-orang, ya kan? Karena bis tadi LBC ada laporan tiap hari, CD itu harus ada laporan tiap bulan atau tiap 3 bulan orang yang ini kan nggak ada. Di tengah
kisruh hukum ini, Vidi diketahui tengah berada di Penang, Malaysia, menjalani pengobatan kanker ginjalnya. Ia sempat membagikan momen perawatan di media sosial menunjukkan tangannya yang diperban setelah menjalani infus rutin. Tim Silet pun melakukan penelusuran ke rumah Vidi di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Salah satu tetangganya bahkan sampai menangis, mengaku sedih melihat kondisi sang penyanyi yang harus menghadapi masalah hukum di tengah perjuangannya melawan kanker. Assalamualaikum. Lagi keadaan sakit kan, terus udah gitu, terus dituntut kayak gitu, gimana kan, sedih kan ya orang. Itu doain terbaik buat Mas Vidi, sehat. Nah, kalau ada masalah ya jalannya yang baik lah, jalannya jangan gitu musyawarah yang dulu gitu maksudnya.